Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati, Bapak Hasanuddin Yasni MM selaku Ketua Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI. Yang kami hormati, Bapak Andre Septiano selaku Chief Financial Officer Fresh Factory. Yang kami hormati, Ibu Livia Gunawan selaku Project Manager Fresh Factory. Yang kami hormati, Bapak Windu Susanto selaku Head of Transport Fresh Factory. Dan tentunya yang kami hormati, anggota Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI di seluruh kota. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara webinar dengan tema Integrated Service of Fulfillment dalam keadaan sehat tanpa ada satu halangan apapun. Sebelum acara webinar ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, yakni yang pertama pembukaan, kedua penampilan video company profile Fresh Factory, yang ketiga pemaparan materi dari narasumber, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Mari kita lanjutkan kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, akan ada penampilan video company profile dari Fresh Factory. Udah fokus di bisnis usaha makanan dingin dan beku. Lokasi sih di Bekasi. Padahal banyak loh order dari luar kota. Waktunya untuk kembangin usaha kamu. Tapi ngembangin usaha perlu banyak pertimbangan loh. Harus cari gudang di lokasi strategis agar ongkir ke konsumen lebih hemat. Beli kulkas, fasilitas penunjang lainnya, dan buka lamaran karyawan. Semua problem itu bisa diselesaikan oleh Fresh Factory. Fresh Factory adalah solusi penyewaan gudang terintegrasi untuk makanan beku, dingin, sejuk, dan kering. Bedanya dengan gudang penyimpanan makanan beku lainnya, saat ini Fresh Factory sudah memiliki lebih dari 9 gudang cabang di Jakarta. Fresh Factory juga akan hadir di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia. Lebih banyak gudang cabang, bikin konsumen jadi lebih banyak pilihan ongkir yang lebih murah. Target penjualan semakin luas dengan menggunakan gudang cabang. Karena tenan bisa mempunyai lokasi-lokasi baru di luar lokasi existing yang dimiliki tenan. Kualitas produk kamu jadi lebih terjaga. Produk jadi lebih cepat sampai karena jarak tempuh yang lebih dekat, dan yang pasti harga yang terjangkau dan tanpa biaya komitmen. Sempat ada kekhawatiran nggak sih? Saat bisnis semakin berkembang, justru manajemen semakin runyam. Nah, di Fresh Factory, kami memberikan end-to-end solution, mulai dari fasilitas yang lengkap hingga sistem manajemen yang terarah. Cara kerja Fresh Factory mulai dari pilihan lokasi, pengiriman, penerimaan di gudang, inventaris, pesanan di sistem, pengemasan, last mile delivery, hingga sampai ke konsumen. Tenan bisa memilih lokasi gudang yang diinginkan. Ada 2 cara pengiriman produk ke gudang. Pilih kirim sendiri produk ke gudang cabang pilihan, atau kamu bisa gunakan shuttle service Fresh Factory untuk pengiriman produk kamu ke gudang cabang. Setelah produk sampai di gudang, admin akan bantu proses penginputan barang ke dalam sistem dan terus memonitori kondisi stok produk.
Fresh Factory mempunyai 4 tipe penyimpanan produk untuk 4 jenis produk. Produk beku, produk dingin, produk sejuk, dan produk kering. Sistem inventaris menggunakan barcode dan QR code dengan item per loker sehingga tidak tercampur atau tertukar. Sistem first in first out menjamin kualitas produk tetap terjaga. Sistem first expired first out jadi lebih efisien dan meminimalisir potensi kerugian. Untuk proses pengiriman, saat ada orderan masuk di online shop, tenan akan memasukkan ke dalam sistem Fresh Factory, lalu admin kami langsung bantu proses hingga ke pengiriman. Produk yang dipilih akan dikirimkan langsung ke konsumen. Kembangin usaha kamu dengan cara ini. Klik www.freshfactory.id. Daftar dengan mengisi data diri kamu dan perusahaan kamu. Aktifasikan akun melalui email. Gimana? Mudah kan untuk jadi tenan di Fresh Factory? Yuk, buruan gabung di Fresh Factory. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Yasni selaku Ketua Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI. Kepada Bapak Hasanuddin Yasni, dipersilahkan. Terima kasih, Saudari Namira selaku moderator. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya bersama dengan Fresh Factory yang tadi Bapak Ibu sudah lihat company profile-nya dalam bentuk video. Memang sangat menarik sekali ya kalau kita simak karena perkembangan industri cold chain terutama di middle mile ke last mile itu begitu booming dan trending ya. Jadi kekinian dengan aplikasi-aplikasi yang begitu mudah kita dapatkan di gadget ataupun di laptop kita. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana sih strategi fulfillment yang selalu dikaitkan dengan industri rantai dingin. Ya, next slide. Ya, saya mau lihat dulu kepada Bapak Ibu, kenapa sih kok global itu melihat bahwa cold chain itu begitu seksi untuk bisnis ke depannya, terutama dalam hal menjaga kualitas makanan dan minuman, serta produk farmaseutika, dan bagaimana mengelolanya dengan baik sehingga kita bisa memanfaatkan rantai dinginnya dengan baik. Nah, di sini saya mau mencoba analisa dari rantai dingin itu secara global, bagaimana global marketnya, kemudian isu-isu kuncinya di rantai dingin, kemudian kegagalan-kegagalan rantai dingin itu sendiri. Ya, next slide. Nah, di sini kita lihat kenapa kok dunia itu membutuhkan cold chain dari yang pernah dialami sebelumnya. Jadi sekarang ini sangat diandalkan sekali industri cold chain itu dapat berkembang di semua negara di dunia. Pertama adalah kita lihat bahwa bisnis yang bagaimana mempertahankan cool products itu sangat ketat sekali manajemen yang harus diandalkan dan bagaimana menjaga keamanan pangannya sendiri dan harus disajikan secara transparan. Kemudian yang kedua bahwa temperature control di dalam supply chain itu sudah merambah ke dunia. Dan produk-produk yang ditransportasi itu mencakup dari produk-produk yang sudah rusak maupun makanan dan minuman lainnya itu
mempunyai market internasional yang begitu baik. Kemudian dengan adanya kenaikan dari perdagangan bebas dan ekspansi dari beberapa organisasi global di dalam food retail, ya, dalam perdagangan makanan eceran, itu sangat menjadikan sebuah bisnis yang menjanjikan. Ya, next slide. Ya, kalau kita lihat sini bagaimana industri cold chain atau rantai dingin tumbuh secara global, ya, di global, di dunia. Pertama, kalau kita lihat dari analisa-analisa pasar, itu memprediksi bahwa industri rantai dingin secara dunia itu akan tumbuh sebesar 17,9% hingga di tahun 2026. Dan ini akan mencapai nilai lebih dari 585 miliar US dollar. Nah, kita lihat sendiri bahwa dari hasil penelitian lembaga-lembaga survei dunia, itu Asia Pasifik, negara Asia Pasifik itu mencatatkan pertumbuhan yang begitu signifikan dan begitu menjanjikan. Jadi dunia ini nanti rantai dingin industrinya akan di-guide oleh negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia melalui pemerintah sudah bisa mengklaim bahwa di tahun 2025 negara kita adalah menjadi pusat distribusi makanan, minuman, dan produk farmasi untuk negara-negara ASEAN. Nah, ditambah lagi sekarang bagaimana selama pandemik itu meningkatkan demand akan transportasi yang mempunyai pendingin, ya, untuk produk-produk yang mudah busuk. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pertumbuhan industri cold chain dunia itu akan di-guide oleh pertumbuhan hal-hal seperti yang poin 1, 2, 3 ini. Ya, next slide. Ya, di sini saya melihat ada isu-isu 3 kunci ya, yang kenapa kok performa cold chain itu sangat terbatas, sangat dibatasi gitu ya. Nah, ini pertama adalah kapasitas cold chain itu tidak tersedia secara baik. Jadi kita masih punya kesempatan bisnis yang begitu menantang. Kemudian adanya kendala-kendala di permasalahan peralatan teknologi terkini. Ya, kita sekarang ini sudah banyak sekali yang namanya IoT ataupun lain-lainnya itu yang bisa menghubungkan dari first mile ke last mile. Nah, ini yang kadang-kadang oleh sebuah perusahaan itu lambat menerima akan teknologi kekinian dari peralatan-peralatan di industri cold chain. Kemudian temperatur monitoringnya juga tidak tersedia dengan baik, ya, dan bagaimana menjaganya, sistem penggerak juga merupakan tidak terkelola dengan baik. Jadi di sini performa cold chain itu sangat terbatas karena adanya keterbatasan atau kendala-kendala dari sistem manajemen cold chain itu sendiri. Ya, next slide. Ya, kenapa kok industri cold chain itu bisa mengalami kegagalan? Ya, di sini yang tadi saya sebutkan dan saya tekankan berkali-kali, lemahnya adopsi dari teknologi yang sudah terbukti lebih baik. Ya, jadi udah banyak contoh-contoh kita lihat di negara-negara maju, bagaimana sebuah teknologi itu sudah begitu canggih, tetapi di Indonesia sangat lambat menerima adopsi teknologi tersebut. Mungkin ada analisa, wah biayanya berapa, mahal atau apa, dan ternyata nanti dari Fast Factory bisa membuktikan bahwa ini akan sangat menghemat biaya di industri cold chain dari middle mile ke last mile. Kemudian juga adanya kesadaran-kesadaran yang ya untuk yang tadi kita lihat itu ada benefit yang ingin sekali dicapai secara cepat ya. Padahal kalau kita lihat bahwa kompetisi ke depan itu bukan hanya terjadi
atas biaya-biaya tambahan, tetapi juga bagaimana kita menyajikan kecepatan, ketepatan, dan sesuai dengan permintaan. Ya, inilah nanti akan disajikan oleh Fresh Factory bagaimana mereka bisa mengservis atau memprovide kondisi-kondisi tersebut supaya menjadi sebuah menyadarkan para konsumen atau customer supaya bisa memakai hal-hal yang memang teknologinya sudah tersedia. Ya, next slide. Ya, sekarang kita mau lihat tentang definisi cold chain dan bagaimana stakeholders-nya. Ya, next slide. Ya, kalau kita lihat ini definisi cold chain itu bagaimana kita mengendalikan temperatur produk segar dari first mile ke last mile. Ya, di sini ada first mile itu ada beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan adalah pasca penangkapan atau pasca panen, kemudian temporary storage, kemudian distribusinya. Di middle mile juga seperti itu, ada proses di sini. Prosesnya itu adalah bisa dalam bentuk bahan baku atau bahan jadi, bagaimana memprosesnya secara baik. Kemudian ada penyimpanan, kemudian juga ada pasar, mungkin bisa langsung ke pasar becek atau pasar tradisional dan pasar-pasar lainnya. Kemudian ada distribusi juga. Kemudian di last mile juga ada retail market, ada service provider, layanan jasa pengiriman, kemudian ada marketplace, ada consumers. Ya, next slide. Ini kita padukan bagaimana kita mengendalikan temperatur. Ya, next slide. Ya, di sini stakeholders-nya. Stakeholders ini ke depan itu kita mempunyai skema bahwa industri 4.0 itu menjadi guidelines kita. Jadi kita akan berkiblat kepada TCI, ya, control tower, ya, itu nanti para operator akan menyajikan hal seperti itu. Kemudian dia bisa menyajikan data-data importer exporter, ya kan, bagaimana informasinya itu tersajikan dengan baik, terus bagaimana dari first mile ke last mile sampai ke middle mile yang di tengah-tengah. Ini yang menjadi suatu kompleksitas dan bagaimana fulfillment ini sistemnya akan menjawab semua kondisi yang mencakup stakeholders di layar. Ya, next slide. Nah, kalau kita lihat ini cold chain chart ya. Chartnya ini bagaimana fulfillment itu ada di antaranya. Jadi kalau kita lihat sini ada fulfillment flow chart itu, ya kita lihat dari middle mile ke last mile. Tadi seperti kita nanti akan bahas lebih lanjut bahwa di middle mile itu akan terjadi aktivitas pergudangan, warehouse. Bagaimana warehouse ini bisa berfungsi secara baik dan bisa menerima semua permintaan konsumen, tidak melihat konsumen itu besar atau kecil, bahkan sampai ke UMKM. Itu akan terproses dengan baik per produk, per jenis produk. Terus kemudian di sini ada sifat packaging, pengemasan, ya tadi sudah disebutkan ada sifat pengemasan. Kemudian ada delivery. Kemudian di last mile itu kita akan mengumpulkan customer-customer kita itu di retail market, kemudian juga kita bisa berkolaborasi dengan layanan jasa pengiriman atau service provider. Kemudian ada marketplace, tadi sudah disebutkan bisa dilihat di marketplace tentang e-commerce dan juga e-commerce dan juga adanya end consumer dari sampai consumer terakhir secara door to door. Nah, inilah yang akan dikemas oleh fulfillment seperti Fresh Factory ini. Ya, next slide. Nah, kalau kita lihat sini, apa sih fulfillment itu definisi dan prinsip-prinsipnya? Ya, pada dasarnya fulfillment adalah salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kesalahan. Ya, ini sering terjadi kesalahan ya, terutama di dalam mengelola inventory pergudangan kita. Itu terkait jumlah pesanan dan pengiriman, bisa secara grosir maupun eceran. Kemudian ada juga yang menjelaskan adalah kegiatan jual beli online yang bergerak di dalam ranah digital. Akan lebih mudah dikelola selain modal awalnya dapat terjangkau, pemasarannya dapat menggunakan teknologi smartphone dan media sosial untuk aktivitasnya. Jadi fulfillment itu sendiri adalah jasa yang mencakup serangkaian proses pemenuhan pesanan produk dari pelanggan. Nah, ini pasti mengerti bagaimana kita mengartikan sebuah fulfillment. Tidak mudah dalam melaksanakan kalau kita lihat hanya definisinya saja. Pelaksanaan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, next slide.
Ya, kalau kita lihat itu orang banyak bingung, fulfillment dengan warehouse itu apa sih perbedaannya gitu ya. Nah, kita coba mendefinisikan dan bagaimana memfungsikannya. Jadi proses fulfillment itu bisa dimulai dari penerimaan pemesanan hingga pengiriman produk sampai ke alamat penerima. Cakupannya bisa B2C ya, yang lebih luas. Jadi di sini nanti UMKM bisa lebih terlibat di sini. Kemudian di dalam bisnis online order fulfillment lebih sering disebut back office operation karena berbagai kegiatan yang berlangsung lebih sering terjadi di belakang atau di pergudangan. Nah, ini yang perlu dikelola dengan baik ya, adanya nanti warehouse management. Kemudian penyimpanan di fulfillment berjangka waktu lebih pendek dengan keanekaragaman barang lebih banyak. Ya, next slide. Jadi bisa kita tahu ya perbedaan antara fulfillment dengan warehouse. Nah, fulfillment bagaimana tahapan prosesnya? Pertama adalah pengambilan barang di fulfillment gudang atau gudang bersama, menghitung barang yang akan dikirim untuk pelanggan, dan ini harus diperhatikan stok cadangan harus tetap ada. Kemudian pengelolaan barang, mengatur, menjaga, dan merawat barang layaknya barang inventaris. Kemudian ada kegiatan pengemasan barang, ini tahapan prosesnya. Pastikan pemilik atau pengelola gudang turut teruji secara profesional. Kemudian ada pengiriman barang, itu bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi. Ya, next slide. Nah, sekarang model operasi seperti apa? Kita mengenal dua, ya, ada back to stock atau MTS, berbagai produk standar yang dibuat untuk mengisi persediaan. Kemudian ada assemble to order atau ATO, pembuatan produk yang berdasarkan modul dan dirangkai dari berbagai komponen yang tersedia. Jadi kita bisa lihat mungkin di sini yang dimaksud di dalam frozen food adalah mungkin ada beberapa frozen food yang nanti untuk disiapkan menjadi ready to cook atau ready to eat ya, itu nanti akan di assemble ya dengan berbagai kombinasi, misalkan menu-menu tambahannya seperti apa sehingga nanti terkemas dalam satu kemasan. Ini yang akan disajikan oleh fulfillment. Dan nanti kita bisa melihat sampai sejauh mana fulfillment yang ada di Indonesia saat ini mereka menggunakan model-model seperti apa. Ya, next slide. Pemanfaatannya itu pertama adalah penyimpanan barang dengan stok manajemen, pencatatan dan perhitungan menyeluruh dan jelas. Jadi tidak ada secara detail harus tidak harus terungkap, harus terinformasi. Itulah yang membedakan fulfillment bagaimana kita memanfaatkan. Kemudian ada kegiatan pengemasan dan pengiriman. Mampu memberikan jasa pengemasan sebagai salah satu fasilitas dan kegiatan pengiriman orderan. Ya, next slide. Nah, kita lihat bagaimana sebuah fulfillment itu akan berkolaborasi. Tentu saja karena kita ingin melihat secara lengkap dan secara services itu benar-benar excellent itu, kita bisa berkolaborasi dengan storage atau distribution center, warehouse, atau 3PL, atau distributor, atau retailer. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan packer yang tadi ada pengemasan, dan kontraktor. Kontraktor ini bisa jadi jasa-jasa yang bisa apa namanya di luar dari pengemasan, dan itu berbagai macam nanti bisa dijelaskan oleh Fast Factory. Kemudian juga ada transporter atau service provider, ya, dan service providernya inilah nanti yang menjadikan sebuah fulfillment itu benar-benar lengkap dan sempurna jika ini mereka bisa tangani sendiri atau mereka bisa berkolaborasi. Jika memang mempunyai keterbatasan dari sebuah dana atau capital investment ataupun kemampuan, itu bisa berkolaborasi sehingga sebuah fulfillment ini akan menjadi fulfillment atau perusahaan andalan oleh para pelanggan mulai dari yang besar sampai yang kecil. Ya, next slide. Ya, sekarang kita lihat bisnis opportunity-nya ya, fulfillment ke depan. Kalau kita lihat sini ada belanja rumah tangga khusus untuk makanan. Itu ada 1.300 triliun lebih per tahun. Itu kita lihat dari sensus penduduk itu ada 87 juta kakak. Konsumsi F&B sendiri kita klaim dari berbagai sumber itu ada 875 triliun di tahun 2021 yang lalu. Belanja online itu ada 4,5 juta order per hari. 140 ribu itu adalah order dari frozen food.
Industri UMKM ada 59,2 juta. Yang menggunakan online itu hampir 3,8 juta. Nah, ini merupakan potensi bagaimana fulfillment itu dapat terkoneksi dengan berbagai industri sampai ke UMKM. Pertumbuhan storage kita 5-6% di tahun 2021 karena ada pandemi. Tetapi kita lihat sekarang ini udah berubah. Jadi closet itu akan banyak sekali mini-mini storage. Walaupun jumlahnya kecil, tapi pemainnya banyak. Jadi ukurannya kecil-kecil, tapi pemainnya banyak. Dan ini tetap bertumbuh kembang. Kemudian pertumbuhan marketplace dan e-commerce itu marketplace 200%, e-commerce 300%. Nah, ini sebagai ajang produk dalam penjualan produk. Oke, next. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini terakhir ada cold chain poin-poin kuncinya. Pertama adalah kolaborasi, kemudian bagaimana men-sharing strategi untuk menetapkan bisnis model yang baik, kemudian kita mengkreasi teamwork agar bisa siap dalam berkompetisi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasanuddin Yasni. Selanjutnya akan ada pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Windu Susanto selaku Head of Transport Fresh Factory. Kepada Bapak Windu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ira atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Pak Hasanuddin Yasni selaku Ketua Umum ARPI yang sudah memaparkan terkait dengan cold chain in detail dari hulu ke hilir. Mungkin slide yang akan saya sampaikan adalah simpel karena nanti akan lebih jelas dan gamblang paparannya. Ada beliau di session ini, Pak Andre Septiano selaku CFO Fresh Factory. Bapak Ibu, ada salam dari founder kami, ya si Bapak Leri Ridwan. Beliau selalu CEO Fresh Factory. Beliau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir dalam session webinar kali ini karena beliau menganggap bahwa webinar ini sangat penting bagi Fresh Factory, kemudian menunjuk saya untuk mewakili beliau dan menyampaikan beberapa paparan terkait dengan Fresh Factory. Kebetulan tema yang harus saya jabarkan adalah digitalisasi gudang dingin. Kita berdiri, kami Fresh Factory dari tahun 2020, Bapak Ibu. Ya, coba next slide. Bapak Ibu, kenapa sih sebuah gudang berpendingin itu harus digitalisasi? Pojok kanan bawah, sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat-sangat begitu besar dan luas. Diameternya 5.000 km. Kemudian jumlah jiwanya 270. Ya. Sedangkan ukuran luasnya 1,9 juta kilometer persegi. Ini sangat-sangat luas. Kalau saya bagi, distribusi transportasi itu menjadi dua bagian, jadi tradisional distribusi dan direct to customer distribusi. Kenapa direct to customer distribusi itu ada di zaman sekarang? Mungkin tepatnya sekitar tahun 2015-an, karena di saat itulah lahirnya digitalisasi, lahirnya marketplace, lahirlah WhatsApp, lahirlah media sosial. Sehingga direct to customer distribution itu sangat membantu dalam distribusi transportasi. Seperti yang diketahui Bapak Ibu, traditional distribution itu kan dari raw material pabrikan, kemudian dikirim ke production, kemudian ada distributor di sana, kemudian dikirim kembali ke wholesale, kemudian dikirim ke retail,
kemudian sampai ke customer. Sedangkan untuk direct to customer distribution, kita memotong bagian wholesale dan retail. Sehingga apa? Sehingga dari distributor bisa langsung ke end customer. Itulah mengapa digitalisasi mendorong para brands, para principal itu harus mengadopsi konsep distribusi transportasi direct to customer. Adapun Bapak Ibu ketahui bahwa bagaimana sih sebenarnya itu digitalisasi itu tentu harus adanya direct to customer channel, harus adanya teknologi di sana, ada OMS, Order Management System, IMS, Inventory Management System, WMS, Warehouse Management System, dan tentu Payment Ecosystem, Bapak Ibu. Dan tentu dari sisi warehouse-nya sendiri ada Central Warehouse, kemudian Micro Warehouse atau Fulfillment Center. Di last mile sendiri ada mid mile dan last mile. Oke, next, Ira. Ya, Bapak Ibu, Fresh Factory mengakselerasi efektivitas dan efisiensi. Ya, di sebelah kiri adalah distribution tradisional, kemudian ada distribution non fresh factory, dan ada distribution direct to customer fresh factory. Dari bagian sebelah kiri bisa saya sampaikan bahwa distribusi D2C direct to customer menggunakan fresh factory sangat-sangat efisien dan sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena D2C-nya kami itu tidak ada investment. Kenapa? Karena distribusinya kami adalah komplementari dari distribusi nasional yang sudah dimiliki oleh brand dan principal. Dari bagian Fresh Factory bisa mengefisiensi 30% dan kemudian mengefektivitas dari minus 18% cost-nya kita bisa menjadi minus 8%. Artinya apa? Artinya ada 50% improvement di sana untuk cost distribution. Nah, hal ini tidak akan terjadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masih menggunakan sistem distribusi tradisional. Dan hal ini juga tidak akan terjadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan sistem direct to customer non fresh factory. Maka solusi yang tepat adalah kami, direct to customer dari fresh factory Bapak Ibu. Next, Ira. Ya, namun tentu untuk mengadopsi direct to customer bukannya hal yang sangat mudah ya, ada beberapa problematika. Salah satunya mungkin di Indonesia ini kan belum ada micro cold chain fulfillment center ya, micro chain fulfillment center itu belum ada. Kemudian tentu untuk cost ya, cost dari pembelian belanja marketplace itu sebagai contoh ya 20.000 dari 120.000 pembelanjaan. Nah, kemudian apalagi? Kemudian bahwa pengiriman barang cold chain itu harus di bawah 1 jam. Nah, sebagai contoh, pengiriman dari Bekasi ke Jakarta Selatan ya, kalau dengan menggunakan saat ini pengiriman last mile Gojek atau Grab itu 70.000 dan ini memakan waktu 2 hari. Oke, next. Ya, dari problem itu kami Fresh Factory memberikan solusi kepada Bapak Ibu anggota RP yang mungkin memiliki bisnis yang hampir sama dan membutuhkan hyperlocal warehouse gitu ya. Warehouse kami ada di mana-mana, seperti pembukaan video di awal, kami ada di tengah kota di Jakarta, kurang lebih 13 cabang saat ini ya. Jarak antara warehouse satu dengan warehouse yang lain 8 km, sehingga sangat begitu dekat. Itu memberikan solusi untuk direct to customer. Ya. Problematika yang tadi pengiriman kurang dari 1 jam, kita bisa selesaikan maksimal 1 jam. Ongkos kirim yang dari Bekasi ke Jakarta Selatan itu 70.000, contoh yang di atas tadi
Ya, dengan direct to customer, kalau kita mendekatkan ke customer, ongkos kirimnya jauh lebih murah. Ya, next, Ira. Ya, ini. Apa sih yang sebenarnya kami lakukan ya dalam mendigitalisasi sebuah gudang dingin? Ya. Kami membagi sebuah proses itu menjadi 3 pilar ya. Ya, inbound, inventaris, dan outbound. Proses inbound adalah proses di mana gudang kami menerima barang raw material atau barang yang sudah siap dijual. Kemudian kami melakukan pick and pack seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Yasni, ya itu di kolom inventaris. Nah, kemudian ada kolom outbound. Nah, itu adalah proses pengiriman dari gudang cabang kami ke end user. Nanti in detail secara digital Ibu Livia Gunawan akan memberikan video bagaimana sih sebenarnya sistem Fresh Factory itu bekerja dari proses inbound, dari proses inventaris sampai dengan dari proses outbound. Nanti di season setelah ini akan ada video yang kami menunjukkan bagaimana sistem WMS kami bekerja untuk mendigitalisasi gudang cabang Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Ya, izinkan saya memamerkan ya gudang cabang kami saat ini. Ini tim kami di warehouse. Next. Ira. Ya, ini gudang cabang Jakarta Selatan, Bapak Ibu. Ya, ada di Kebayoran Lama. Next, Ira. Ya, ini gudang cabang Jakarta Barat, ada di Greenfield. Di sana ada zona suhu aircon ya, kemudian Sukanda Home itu kita ada tenan Sukanda Home di sana. Kemudian next, Ira. Ini gudang cabang kami di Jakarta Pusat, di Harmoni. Next, Ira. Next. Ya, lanjut, Ira. Ya, ini gudang cabang Tangerang Selatan, ada di Pamulang. Ya, kemudian ini adalah on progress. Ya, on progress kami dalam tahapan menjadi agregator logistik. Ya, kami sudah bekerja sama dengan Lion Parcel saat ini. Ya, kami sudah bekerja dengan Paxel, kemudian kami bekerja sama dengan MGM Bosco, ya, kami juga bekerja sama dengan Kiat Ananda dan beberapa player 3PL lainnya yang terkait dengan cold chain fulfillment. Ya, mungkin itu dari saya, Ira. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Windu Susanto. Selanjutnya, pemaparan ketiga oleh Ibu Livia Gunawan selaku Project Manager dari Fresh Factory. Kepada Ibu Livia Gunawan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ira. Ya, saya Livia selaku Project Manager Fresh Factory untuk tim developer tech dari Fresh Factory. Ya, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi video dari Lanjut. Gema kayaknya.
Di mute aja. Sudah di-mute, Bu, bisa dimulai. Ya. Ya, oke. Jadi di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya sama Mas Windu, Fresh Factory ini dapat dibagi menjadi 3 proses operational utama, yaitu inbound, barang masuk, inventaris, sama ada outbound. Boleh diulang nggak videonya? Sebentar. Ya. Ya, ini saya jelaskan yang pertama di inbound. Inbound ini dilakukan setelah kita sebut dengan tenant ya untuk klien Fresh Factory. Yang pertama, yang pastinya tenant ini harus sign up di website Fresh Factory dan selesai pendaftaran di website. Berikut adalah tampil dashboard yang dapat dilihat oleh tenant. Nah, ini yang pertama dilakukan saat inbound adalah pembuatan surat jalan. Yang pertama, mereka memilih warehouse yang dituju untuk penyimpanan barangnya, kemudian memilih produk yang telah didaftarkan sebelumnya ke Fresh Factory. Di situ dapat input produk mana saja yang mau dikirim, dan di sini dilakukan pengecekan locker oleh Fresh Factory untuk mengecek ketersediaan locker yang ada di warehouse. Kemudian tenant dapat memilih untuk melakukan pengiriman itu sendiri atau bekerja sama dengan logistik factory untuk dikirim ke gudang. Lalu di-generate seperti ini bentuk surat jalannya. Nah, di atas itu ada QR code. QR code itu akan di-scan oleh staff kami yang ada di gudang menggunakan mobile app staff internal kami untuk penerimaan barang. Jadi tenant akan mencetak surat jalan dan dilampirkan ke barang-barang yang akan dikirimkan ke Fresh Factory. Lalu drivernya akan memberikan surat jalan tersebut ke gudang kami yang beserta QR code-nya di situ. Lalu staff Fresh Factory dapat scan untuk penerimaan barang. Ya, tampilan mobile app seperti ini. Ya, jadi ketika surat jalannya terbuat, dia akan masuk di list tersebut. Terus di sini surat jalannya di-scan. Nah, terus dilakukanlah perhitungan barang. Perhitungan barang dari yang dikirim. Ini menggunakan metode scanning label QR code yang telah ditempel sebelumnya oleh tenant Fresh Factory, dapat dicetak sendiri ditempel atau dapat diserahkan ke Fresh Factory untuk pencetakan QR code dan ditempel. Nah, perbedaan Fresh Factory ini kita menggunakan unique item code ya. Jadi setiap item, walaupun jenisnya sama, mereka punya unique item code sendiri. Jadi tidak, jadi SKU yang sama itu dapat didiferensiasikan lagi. Ini item yang A, ini item yang B, dan seterusnya. Dan ya, jadi tidak mungkin tertukar dan penempatannya juga harus di tempat yang ditujukan oleh sistem. Nah, untuk proses inbound sih sampai di situ. Kemudian selanjutnya ada proses inventaris. Setelah penerimaan barang, sekarang barang tersebut berada di area inbound, tapi belum masuk ke rak atau locker gudang Fresh Factory. Tahap inventaris ini langsung dilakukan dari mobile app staff kami, yaitu scanning QR dari setiap item,
Dan di situ ada scan kedua, yaitu scan untuk locker. Kalau dari video kelihatannya dari layar laptop, tapi seharusnya itu ditempel di rak yang berada di fisik gudang. Ya, terus expiry date untuk per item juga dapat di-set, lalu disimpan. Ya, seperti itu dilakukan pengulangan sampai semuanya selesai sih. Ya, expired date sama batch number dari produknya juga dapat di-set. Ya, yang nantinya juga akan masuk ke sistem kami, lalu sesuai yang tadi sempat dijelaskan juga tentang FIFO dan FEFO, yang nanti akan dapat reflected di sistem kami untuk expiry date-nya. Yang ketiga ada tahap outbound atau kita suka bilang dengan fulfillment, yaitu proses dari order yang masuk dari customer ke tenant. Di sini dibuat di website tenant. Di sini pengisian details, terus pemilihan produk yang dipesan oleh customer-nya. Ini untuk pengantaran ya cukup straightforward ya. Pilih perusahaan yang bekerja sama Fresh Factory atau mungkin penyewa punya kurir sendiri, atau pelanggannya dapat ambil sendiri ke gudang Fresh Factory. Ya, ini pengisian details. Ya. Lalu kita juga bisa masukkan alamat untuk pengecekan tarif last mile delivery ke customer-nya. Cek ketersediaan pengiriman. Lalu dapat dilanjutkan. Itu ada harganya juga pengiriman. Ya, setelah ini dibuat, yang dilakukan selanjutnya adalah fulfillment tersebut akan muncul di mobile app dari staff kami untuk diproses di warehouse. Ya, jadi di sini untuk menu fulfillment dapat 2 item, dan ini staff harus scan locker-nya dulu, rak-nya dulu. Ya, ini karena demo, jadi tampilannya laptop. Lalu scan QR dari item. Lalu dilakukan semua sampai items-nya habis. Ya, kemudian setelah selesai scan, dari ya status fulfillment-nya juga berubah dari belum diproses menjadi diproses. Kalau di website dapat dilihat juga status dari fulfillment tersebut. Ini yang tadinya sebelumnya sebelum di scan itu masih belum diproses. Nyangkut videonya.
Ya, kali lagi ini setelah selesai scan semua itemnya, kita juga harus melampirkan foto bukti barang-barang yang sudah dikumpulkan dan yang sudah di-scan, yang nanti akan reflected di sistem di website juga, sehingga tenant bisa tahu kalau barang-barang tersebut betul diambil oleh staf kami. Kemudian kita cetak yang namanya surat fulfillment untuk ditempel di atas kardus, memudahkan saat handover ke kurir karena ada barcode untuk barcode untuk kurirnya, dan ada QR code juga dari kode fulfillment kami. Ya, terus statusnya seperti yang di atas pojok kanan atas tuh jadi menunggu diambil. Yaitu menunggu diambil oleh kurir dari 3PL, baik 3PL maupun kurir kami. Ya, selanjutnya untuk bagian penyerahan ke kurir, ini proses handover ya. Jadi barangnya sudah dalam bentuk kardus, sudah di area outbound, tinggal scan QR code-nya dan menyerahkan ke kurir. Di sini ada beberapa data yang kita perlukan untuk handover, yaitu nama kurirnya dan nomor handphone dari kurir, serta foto muka kurirnya agar menjadi bukti ketika kalau itu betul diserahkan dengan kurir dari perusahaan kurir tersebut sesuai dengan nama dan foto mukanya. Ya, bagian utama dari operasionalnya sih untuk secara simpelnya seperti itu. Namun kalau dilihat di bawah itu ada menu lainnya. Kita juga support untuk return, pengembalian barang, dan yang lain-lainnya juga. Di sini adalah TMS atau Transport Management System kami, yaitu kurir in-house Fresh Factory. Yang kurir tersebut sebenarnya standby di warehouse kecil Fresh Factory. Jadi ketika tenant membuat fulfillment di Fresh Factory dan paket tersebut sudah siap dikirim untuk ke kurir, dia otomatis akan masuk sebagai delivery order untuk kurir tersebut, sehingga kurir bisa pick up ke gudang Fresh Factory. Di sini untuk pembuatan new trip, itu kurirnya harus mengantar kemana saja, melakukan order yang mana saja dalam satu kali jalan. Ya, di situ adalah fulfillment yang tadi dibuat. Di sini dia kurirnya dapat melakukan multi drops atau pengantaran beberapa titik. Ini untuk assignment driver yang dipilih Vian Sugianto. Lalu diklik submit dan kurir Vian ini akan harus datang ke Fresh Factory dan meminta untuk order tersebut untuk dikirim ke tadi penerimanya Zul. Ya. Nah, ini ada status-statusnya, created trip-nya, lalu apakah driver sudah pick up barangnya, sudah sampai di customer atau belum. Ya, kalau completed berarti receiver-nya Zul sudah menerima barangnya.
Ya, ini tampilan mobile app untuk Courier Fresh. Ya, di sini ketika order dari Fresh Factory di-assign untuk driver yang tadi Vian, mereka klik pick up ketika sudah tiba di lokasi dan upload foto kalau sudah tiba di lokasi. Nanti buktinya akan muncul di sistem di website Fresh Factory yang tadi. Ini untuk update status sampai di tujuan. Kemudian di sini ada beberapa bukti yang perlu dilampirkan, yaitu foto penerimanya dan foto lokasinya. Kita sebutnya POD, yaitu Proof of Delivery. Ini foto penerimanya juga harus disubmit. Ketika semua bukti pengiriman yang diminta, yang wajib di-upload ini sudah disubmit, baru driver dapat menyelesaikan satu order. Nah, ketika driver pick up dari Fresh Factory hingga sampai di customer, itu juga akan reflected di sistem kami. Di sini statusnya masih menunggu diambil, berarti masih di gudang, belum diserahkan ke kurir. Ini harusnya tinggal di refresh ya. Nanti statusnya akan berubah. Kalau sudah, kalau drivernya sudah pick up. Ya, ini status sudah diambil, berarti sudah di pick up oleh kurir di warehouse Fresh Factory. Ini status terkirim, berarti sudah diterima oleh penerimanya di tempat. Di sini ada bukti-bukti yang tadi difoto oleh kurir. Ya, kembali ke warehouse sistemnya Fresh Factory. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan barang rusak atau barang hilang yang sering terjadi di gudang. Di sini, untuk barang-barang yang sudah tersimpan di Fresh Factory, dapat diklik tanda patah hati di situ. Untuk melaporkan barang tersebut dan mengubah status dari item itu menjadi investigasi atau barangnya sedang dicari atau sedang ditelusuri untuk perlakuannya bila memang rusak. Di situ ada pilihannya barang yang rusak, barangnya rusak atau barangnya hilang. Ya, di sini ceritanya barangnya digigit tikus dan rusak. Lalu ada bukti foto dari barang yang rusak. Ketika diklik submit, di sini ada kode investigasi yang nanti harus ditelusuri oleh tim internal audit Fresh Factory juga, atau mungkin dari tenannya. Ini cetak untuk label rusak, di mana ada tulisan rusak dan kode investigasinya.
agar tidak dapat dilakukan fulfillment, agar barangnya tidak keluar dan sampai ke customer, ditahan di gudang. Ya. Ya, mungkin sekian ya video demonstrasinya karena masih banyak lainnya. Sebenarnya di sistem kami banyak fitur-fitur lainnya, cuman nggak sempat untuk dijelaskan di sini. Jadi mungkin dari saya sekian, dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Livia Gunawan. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Andre Septiano selaku Chief Financial Officer Fresh Factory. Kepada Bapak Andre, dipersilahkan. Halo, kedengaran nggak ya suaranya? Sudah kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Halo, selamat sore teman-teman dari ARPI, selamat sore Pak Hasanuddin Yasni sebagai Ketua Umum ARPI. Pertama-tama kami dari Fresh Factory ingin mengucapkan banyak terima kasih dikasih waktu dari ARPI untuk berbagi, sharing tentang apa yang kami lakukan di Fresh Factory ini. Semoga apa yang kami sharing bisa menambah informasi untuk teman-teman di ARPI sekalian, dan juga semoga informasi ini bisa berguna lah ya untuk kita ke depannya gitu. Nah, sebentar saya akan sharing screen. Kebetulan dari tadi sudah dari tim Fresh Factory memaparkan banyak apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami itu, dan sebenarnya tujuan dari event ini memang kami ingin mengajak dan mengundang teman-teman ARPI sekalian untuk mengenal Fresh Factory lebih dalam lagi, dan lebih utamanya yaitu sistem yang kami gunakan. Di mana sistem yang kami gunakan so far sangat membantu kami dalam hal operasional ataupun untuk para tenan-tenan kami lebih dapat visibility-nya terhadap barang mereka yang ada di gudang kami. Gitu. Nah, terlepas dari apa yang sudah diceritakan oleh teman-teman Fresh Factory yang lainnya, mungkin saya akan lebih cerita tentang sebenarnya apa sih Fresh Factory itu dan visi misi kami itu sebenarnya ngapain gitu ya. Jadi Fresh Factory ini founded atau didirikan oleh 3 orang. Ada CEO kita yaitu Pak Leri Ridwan, ada CMO kita Pak Widi Jastoro Nugroho, dan saya sendiri sebagai CFO Andre Septiano. Sebenarnya kita bertiga ini bukan yang basicnya orang gudang, bukan yang basicnya orang cold chain, tapi kami ini sebelumnya adalah seller terhadap frozen food di Indonesia. Jadi kami ini sebenarnya adalah victim atau korban dari ketiadaan cold chain logistik yang memadai untuk membantu para pelaku UMKM, para bisnis, baik itu dari SMI sampai bisnis besar, bisa mendistribusikan dan mengembangkan bisnis mereka, yaitu frozen food di Indonesia ini, gitu. Jadi Larry ini sebelumnya adalah penjual ikan di online. Saya sebelumnya adalah penjual dessert coklat di online juga, dan kita ngelihat bahwa seperti tadi sudah dipaparkan oleh Windu bahwa kalau kita jualan di online itu ternyata banyak banget masalahnya. Bisnis kita nggak bisa scale, bisnis kita nggak bisa berkembang karena ketiadaan micro fulfillment center cold chain yang ada di Indonesia ini. Di mana menurut kami cold chain itu kan artinya rantai dingin gitu ya. Dan ternyata di Indonesia ini sebagai negara yang infrastrukturnya sedang berkembang tapi belum cukup memadai, terus juga negara kepulauan di mana kita tidak bisa mendistribusikan barang cold chain ini full cold gitu. Jadi bisa dibilang rantainya tuh putus di Indonesia ini gitu. Jadi kita ini tadinya semua adalah korban, dan kita ngelihat bahwa mesti ada seseorang, mesti ada sebuah entitas, sebuah badan usaha, baik itu dari negara ataupun swasta untuk menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Sehingga story kita yang seperti itu kita membentuklah Fresh Factory.
Oke. Nah, jadi vision kita yaitu to be the first choice of cold chain fulfillment and enabler company di Indonesia. Gitu. Jadi ketika orang menjual frozen food di Indonesia, mereka ingin mengembangkan bisnisnya dan mereka tahu bahwa ada fresh factory di Indonesia ini. Dan semua hal yang berhubungan dengan operational, baik itu dari warehousing, fulfillment center, sampai dengan pengantaran, bisa kita bantu untuk men-scale up bisnis mereka. Gitu. Nah, mission kita yaitu mentransformasi e-commerce fulfillment di Indonesia yang menjual cold chain produk dan juga untuk mengembangkan network of hyperlocal cold chain dan juga transportation di Indonesia agar bisa memberikan mendeliver produk yang lebih baik, lebih cepat dan juga dengan cost yang lebih efisien. Vision dan mission yang cukup besar ini menurut saya tidak bisa Fresh Factory lakukan sendiri. Sehingga kita bergabung dengan ARPI dan kita sangat ingin berkolaborasi dengan semua anggota ARPI maupun para pemain logistik khususnya cold chain untuk bisa mendeliver vision dan mission kita ini gitu. Nah, kita sendiri sebenarnya punya 7 pilar of service yang kita lihat ini dibutuhkan di Indonesia. Yaitu pertama adalah hyperlocal fulfillment, kedua yaitu transportation, ketiga yaitu online store atau membantu orang untuk membuka store online-nya. Terus the other value added service. Terus yang berikutnya yaitu procurement fulfillment, di mana kadang orang juga bingung untuk beli barangnya gitu ya. Processing tentunya, dan yang terakhir yaitu final stage yaitu cross border fulfillment. Kita bantu antara impor ataupun ekspor gitu. Ini tenan-tenan dan customer yang sudah percaya sama kami, yang sudah kita bantu untuk men-scale up bisnis mereka, dan juga sudah kita bantu untuk mendistribusikan produk-produk mereka, baik itu ada di Jakarta ataupun sampai keluar kota gitu. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Windu dan juga oleh Livia, Fresh Factory mengundang teman-teman ARPI semua untuk jadi part of the Fresh Factory, di mana di Fresh Factory ini kita punya konsep warehouse partner, di mana semua para pemain logistik cold chain bisa berpartner up sama kita. Kita akan ngebantu para bisnis SME dan juga large enterprise untuk men-scale up bisnis mereka. Dan mission kita yaitu kita pengen cold chain ini, rantai dingin ini, rantainya terus dari Sabang sampai Merauke tetap cold. Disitulah kita ingin memberikan sistem yang tadi sudah dijelaskan oleh Livia secara gratis bisa digunakan oleh semua anggota ARPI, di mana semoga sistem tersebut dan sudah pastinya bisa membantu di level operasional ataupun untuk tenan-tenannya para teman-teman ARPI sekalian. Saya rasa sekian dari saya selaku salah satu founder dari Fresh Factory. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasinya, kita bisa bekerja sama bareng, kita bisa berkolaborasi bareng, dan kita bisa mengembangkan infrastruktur cold chain di negara Indonesia ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Andre Septiano. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang sudah hadir, bisa memberikan pertanyaan kepada 4 narasumber kita pada siang hari ini. Dipersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan audio atau mengirimkan pertanyaan melalui live chat. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan barangkali, Gretchen. Oke, untuk Bapak Win Rizaldi, dipersilahkan Pak untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih Bu Moderator. Salam kenal ya Bapak Ibu, dengan saya Win. Saya kebetulan juga mencermati terkait dengan cold chain ini.
mohon izin Pak Hasanuddin Yasni ya, saya nanya ke cold chain kepada Fresh Factory. Apakah Fresh Factory juga ini selain tadi kebanyakan produknya makanan ya? Ada juga produk selain makanan, mungkin saya lihat tadi juga ada kayak disinfektan. Apakah juga termasuk barang farmasi seperti vaksin juga dibantu oleh Fresh Factory? Itu dulu pertanyaannya. Kalau misalnya nanti memang sudah ada, apakah prospek untuk ke situ besar apa tidak ya? Maksudnya seberapa complicated kah kalau vaksin itu menurut Fresh Factory atau Pak Hasanuddin Yasni dalam penanganan cold chain-nya? Demikian mungkin pertanyaan saya, Bu Moderator. Baik, terima kasih Pak Win untuk pertanyaannya. Kita keep dulu. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Eko Wahyudono. Silahkan Pak. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Pak Hasan. Mungkin agak lupa sama saya Pak Hasan. Saya Eko dari Elok, salah satu transporter river truck. Cuman pengen bertanya ke Fresh Factory ya. Kalau saya lihat dari foto-foto, gambar-gambar tadi yang disimpan di warehouse itu kayaknya hanya fresh saja ya, nggak ada yang cold ya. Nggak mungkin orang masuk gudang dengan baju cuma pakai rompi masuk ke suhu minus 25. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sama seperti yang disampaikan Pak Windy tadi, apakah menghandle untuk transport obat-obatan dan lain-lainnya, juga apakah melayani untuk yang sifatnya itu beku ya? Karena terus terang kalau saya sampai saat ini belum menemukan sistem ataupun kurir yang membawa ayam beku atau daging beku untuk sampai ke end user. Ini saya masih kesulitan untuk hal itu. Kalau memang ada, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi. Terima kasih. Sementara itu dulu. Terima kasih Bapak Eko. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Tejo Mulyono. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Pak Hasanuddin, Pak Ketum. Ini pertanyaan buat Fresh Factory. Yang pertama, apakah Fresh Factory ini sudah memikirkan untuk menjangkau seluruh Indonesia dan pengembangan infrastruktur di tiap-tiap kota-kota utama di Indonesia? Karena kalau saya lihat kan masih belum sampai ke luar pulau. Yang kedua, yang tadi disampaikan itu rata-rata lebih kepada teknis operasional. Apakah Fresh Factory juga coba memikirkan berbagai macam, sebenarnya ada macam regulasi yang harus kita pertimbangkan juga dalam hal pengiriman untuk yang retail seperti ini. Contohnya adalah yang agak ketat adalah karantina. Kemudian ada beberapa daerah yang mungkin menambahkan beberapa syarat gitu untuk masuk, gitu kan. Mohon juga dipertimbangkan. Ya terakhir saya cuma memperkenalkan diri buat yang belum kenal. Saya dari Tejo Mulyono dari PT Intermitra Transindo, pemain kontainer river untuk antar pulau domestik di Indonesia. Kira-kira itu pertanyaannya untuk Fresh Factory. Baik, terima kasih Pak Tejo Mulyono untuk pertanyaannya. Mungkin kita langsung sambungkan pertanyaannya ke Bapak Windu Susanto selaku Head of Transport Fresh Factory. Pada Bapak Windu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih
Mbak Ina atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, kalau saya rangkum ada 3 pertanyaan ya, dari Pak Eko, Pak Wen, dan Pak Tejo. Ya. Salam kenal Pak Eko, Pak Wen, dan Pak Tejo. Saya mesti banyak berguru nih Pak. Ya, kami di Fresh Factor ini masih anak-anak muda Pak. Masih belajar, ya kami startup, kita masih banyak belajar di dunia cold chain fulfillment. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andre bahwa basicnya kami di Fresh Factory ini ya bukan pemain cold chain. Ya. Jadi kami melihat adanya opportunity ini, ya kami anak muda yang memiliki kreativitas dan memiliki teknologi gitu Pak. Jadi berkolaborasi di dalam dunia ini adalah suatu hal yang penting. Kami memiliki teknologi, kami memiliki kreativitas. Mungkin bapak-bapak yang sudah berpuluh tahun ya di dunia cold chain ya memiliki network ya, kami juga membutuhkan. Apalagi tadi Pak Tejo menyampaikan bahwa pemain container river antar pulau. Nah, ada beberapa klien kami yang membutuhkan pengiriman container river. Dan ini mungkin izin Pak, saya minta nomor telepon Pak Tejo secara pribadi. Itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, kemudian menanggapi pertanyaan dari Pak Eko ya, apakah Fresh Factory sudah ada activity mengirimkan barang beku ya ke end customer ya? Last mile adalah awal sekali kita tekuni Pak, dari warehouse ya, warehouse cold chain, kemudian last mile-nya kita tekuni. Dan untuk mid mile dan first mile-nya memang kami lagi belajar Pak Eko gitu. Jadi itu yang saya sampaikan, kami butuh kolaborasi dengan bapak-bapak sekalian ya yang memiliki network untuk tracking ya, river cold chain ya. Jangan sungkan-sungkan, mungkin langsung chat saya udah kasih nomor di grup obrolan ya Pak ya, mungkin bisa kita saling komunikasi dan bersilaturahmi. Saat ini untuk last mile sendiri Pak Eko, kami ada Fun River dan motoris dengan populer Pak. Jadi untuk last mile kami ada Fun River dan motoris dan untuk populer. Kami juga sudah sedang melakukan beberapa proyek ya untuk Horeca, hotel, restoran dan itu kafe gitu Pak ya, mengirim barang-barang yang tentu adalah frozen. Nah, dapat saya sampaikan bahwa di gudang kami, Bapak-bapak sekalian, itu ada bukan hanya zona frozen saja kami menyimpan. Jadi pertanyaannya Pak Eko, apakah bisa pakai rompi kemudian masuk ke zona -20 ya? Karena di gudang kami bukan walk-in center, Pak. Di gudang kami itu mostly kebanyakan adalah freezer-freezer yang kita sediakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ada 1.200 liter freezer di gudang kami awal gitu ya. Kemudian ketika ada tenan kembali kita akan tambah lagi freezernya. Ketika ada tenan lagi kita akan tambah lagi freezernya. Dan ketika memang sudah full ya kita akan buatin walk-in center, Pak. Kita akan buatin walk-in ya. Salah satu gudang yang saat ini sudah punya cold storage itu adalah di Pamulang, Jakarta Selatan, ya, Semarang lagi on progress. Kemudian di Kebayoran Lama, alhamdulillah kami punya 3 gudang Pak di jalan Kebayoran Lama Pak. Nah, di Tepekong, Jalan Kebayoran Lama, kami bukan hanya menghandle yang frozen saja Pak, tapi brand Indofood Pak, brand Indofood juga menggunakan service dari kami. Jadi bukan hanya zona frozen, tapi zona chill ya. Zona chill kami juga menyimpan ya Pak ya. Zona chill seperti video di awal Pak. Jadi mungkin agak sedikit terlewat ya mungkin. Jadi video di awal ketika meeting ini dimulai ada video pembukaan terkait dengan Fresh Factory. Jadi Fresh Factory itu menyimpan zona suhu frozen ya -20, kemudian suhu chill ya -0 sampai dengan 5, kemudian air con Pak ya. Air con itu 10 sampai dengan 20 gitu ya. Kemudian suhu ruangan Pak, dry. Dari 25 derajat. Itu yang bisa saya jawab Pak Eko, Pak Wen, dan Pak Tejo. Okay. Mungkin dari Pak Andre ada tambahan atau dari Pak Yasni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, mungkin saya nambahin sedikit untuk pertanyaan dari bapak-bapak sekalian.
Betul yang dikatakan oleh Windu ya, bahwa kita memang harus belajar banyak, makanya itulah kenapa saya sangat antusias sekali ketika bergabung dengan anggota ARPI gitu, karena pasti saya bisa belajar banyak. Tapi yang pasti bahwa yang kita lakukan adalah pertama di sisi last mile, di mana kita ngebantu para online seller. Jadi memang yang kita antarkan barangnya adalah ke end consumer langsung dengan metode hyperlocal fulfillment center. Jadi di mana setiap 8 km itu tesis kita agar bisa ngantar barang lebih cepat dan kualitasnya lebih bagus dengan harga yang lebih murah untuk ongkirnya yang diterima oleh end consumer. Kita menggunakan metode hyperlokal di mana setiap 8 km itu kita akan bangun fulfillment center. Namun yang perlu diingat bahwa fulfillment center yang kami bangun bukan yang seperti chamber terus masuk sudah langsung suhu minus 20 derajat, walk-in freezer ataupun chamber cold storage gitu. Tapi kita hanya bangun seperti 2 ruko combine, 3 ruko jadi satu gitu ya. Terus kita equip dengan equipment freezer, chiller, ruangan ber-AC ataupun kering gitu. Nah, di mana para online seller ini menitipkan barangnya di kita. Gitu. Jadi memang yang pertama kali ingin kita selesaikan adalah masalah di last mile-nya. Gitu sih. Nah, sekarang kita mulai mau coba untuk membangun semua infrastruktur dari first mile sampai dengan last mile, di mana kita lihat seperti yang saya bilang, kita nggak bisa melakukan ini semua sendiri gitu. Jadi saya sangat mengundang para teman-teman ARPI, baik yang pemilik usaha transporter, pemilik usaha cold storage, untuk berkolaborasi dengan kami gitu. Di mana kami akan bisa bertukaran tenan atau customer, kita juga akan terus jualan dan juga dapat kanan. Yang pastinya servisnya kita butuh bantuan dari bapak-bapak. Begitu sih kalau dari saya tambahannya. Baik, Ya, mungkin saya bisa nambahkan. Oke, silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Namira. Jadi betul yang dikatakan Pak Andre tadi ataupun Pak Windu. Jadi kalau kita perhatikan cold chain needs ya, apa yang diperlukan sebuah rantai dingin. Itu yang pertama adalah untuk kedepannya itu kita harus menggunakan apa yang namanya softwarenya. Software ini saya lihat sudah dimiliki oleh Fresh Factory ya, sudah dimiliki oleh Fresh Factory, di mana dia begitu lengkap mulai dari inbound sampai ke outbound, sebagaimana inventarisasinya itu dikelola dengan baik ya. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya fulfillment ini bisa merambah ke seluruh Indonesia dulu ya, sebelum kita main ke mancanegara gitu ya. Indonesia, yaitu Indonesia terkenal dengan antar pulaunya itu, sehingga berbagai UMKM itu dapat dapat berkolaborasi dengan Fresh Factory. Ya, tentu saja Fresh Factory ini membutuhkan semacam korporasi-korporasi yang bisa berkolaborasi dengan Fresh Factory dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi infrastruktur cold chain yang kita targetkan di pasar-pasar mana aja, di provinsi-provinsi mana aja yang memang mempunyai market share yang baik. Nah, itu yang perlu kita buat semacam cold chain chart-nya dari fulfillment di Indonesia. Nah, Fresh Factory ini saya melihat sudah mempionirkan bagaimana kita membuat fulfillment ya dengan langkah awal yang sudah begitu baik, mempunyai software yang begitu baik sehingga kita bisa memonitor inbound, outbound barang dan inventarisasinya sampai sedetail-detailnya, sampai yang barang-barang yang rusak misalkan seperti rusak mungkin pengemasannya atau apanya, banting atau apa itu mereka bisa telusuri ya, bisa terekam dengan baik. Ya, jadi track recordnya ini sudah terlihat sangat baik. Nah, karena itulah kami dari ARPI itu memang inginnya bahwa cold chain Indonesia itu akan lebih baik ke depan. Itu adalah bagaimana kita bisa membuat kolaborasi sesuai dengan profesionalitas kita masing-masing. Jadi misalkan Fresh Factory sudah menyajikan seperti ini, ya nanti kolaborasinya adalah dengan pemain-pemain 3PL ya, atau mungkin dengan service provider seperti yang sudah dilakukan oleh Paxel ataupun yang lainnya, dan sekarang ini sudah mulai lagi
ada cool jack gitu ya dengan semboyannya freezer to freezer dengan kendaraan bermotor untuk sampai ke pelosok-pelosok itu sebenarnya kolaborasi-kolaborasi inilah yang nanti ke depan sangat dibutuhkan oleh sebuah cold chain system di Indonesia. Kita bagaimana membuat platform fulfillment ini yang didasari oleh basic digitalisasi. Kenapa tadi yang seperti dikatakan Pak Andre, bahwa cold chain di Indonesia itu banyak sekali putus rantainya. Bagaimana kita menyambungkan rantai itu sehingga termonitor dari first mile ke last mile, tetapi dengan biaya-biaya yang terjangkau oleh pemain-pemain food chain atau frozen food dari kecil sampai ke besar. Nah, inilah yang nanti perlu kita kombinasikan, perlu kita kolaborasikan, dan perlu kita bangun secara bersama-sama dengan berpijak kepada software-software yang sudah dimiliki oleh Fresh Factory atau mungkin ada lainnya lagi, itu kita gabungkan sama-sama. Sehingga apa yang dinamakan blockchain itu kedepannya akan menjadi sangat penting di industri cold chain. Kita mungkin mempunyai blockchain untuk Pulau Jawa atau untuk Jabodetabek seperti itu ya. Area per area atau glitter area per glitter area seperti itu akan sangat membantu. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Win, untuk vaksin ataupun mungkin sekarang ini lagi marak dengan dangerous goods ya, jadi barang-barang benar-benar berbahaya, itu bisa aja disajikan di yang namanya fulfillment. Jadi kita bisa mendetail, oh letaknya barang dangerous goods atau vaksin ini tidak boleh asalnya cross contamination dengan contohnya mungkin industri seafood gitu ya, atau produk seafood atau produk ayam lainnya. Jadi dengan model yang disajikan oleh Fresh Factory ini kita akan tahu jelas bagaimana kita menempatkan produk per produk, jangan sampai kecampur, jangan sampai ada cross contamination, dan terlacak secara detail mulai dari awal masuk, inventarisasinya sampai ke outbound-nya, pengeluarannya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Windu, Bapak Andre, dan Bapak Hasanuddin Yasni. Untuk para peserta, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan kepada narasumber kita siang hari ini? Di room chat mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau raise hand? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Kita tutup saja sesi tanya jawab untuk webinar ini. Sampai juga kita pada penghujung acara webinar pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber serta para Bapak Ibu peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga informasi dan wawasan yang didapat bisa diaplikasikan dalam dunia usaha anggota ARPI. Bila ada salah kata dalam pengucapan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka dulu mungkin buat foto bersama. Terima kasih. Ya, videonya mungkin bisa dibuka semua. Kita coba screenshot untuk dokumentasi. Mbak Ira, tolong di screenshot, Mbak. Baik. Bapak Ibu, kita screenshot dulu. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Ya, nunggu. Ada yang belum. Oke, kita ulang untuk slide pertama.
Ya. Untuk para peserta, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam webinar ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih semua. Salam sehat selalu, sukses. Pak.